A few moments later. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua Lanun di lautan ni! Ah, oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Eh? Sebentar. Back when we were still changing for the better. Wanting was enough. For me, it was enough to live for. Bang! Udah, bang! Penalaran oposisi itu merupakan konsep yang relevan dalam sejarah filsafat, terutama dalam konteks logika. Konsep ini melibatkan pemahaman mengenai hubungan antara konsep yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penalaran oposisi. Penalaran oposisi memiliki akar dalam sejarah filsafat kuno, terutama melalui kontribusi dari filsuf Yunani kuno. Aristoteles misalnya mengembangkan sistem logika yang melibatkan konsep-konsep oposisi, seperti oposisi antara proporsi positif dan proporsi negatif. Penalaran oposisi itu adalah penalaran dalam logika yang bertentangan tentang dua pernyataan dengan term yang sama. Pertentangan di sini tuh diartikan dengan hubungan logika, yaitu hubungan yang di dalamnya itu terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan itu keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dua term sebagai subjek dan predikat yang menghasilkan penyimpulan langsung. Penalaran oposisi dalam filsafat sering melibatkan kontras antara dua ide atau pandangan yang saling bertentangan. Ini sering digunakan untuk menggali makna dan implikasi dari perbedaan tersebut, membantu memahami suatu konsep secara lebih mendalam. Penalaran oposisi terus berkembang dan filsuf-filsuf lainnya seperti Hegel juga memberikan pandangan unik mereka tentang konsep oposisi dalam sejarah filsafat. Keseluruhan perkembangan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan merinci hubungan antara konsep-konsep yang berlawanan. Sejarah perkembangan penalaran oposisi. Penalaran oposisi memiliki akar dalam pemikiran filosofis kuno, terutama pada era Yunani kuno. Ahli-ahli seperti Parmenides dan Heraklitus memainkan pembentukan dasar-dasar pemikiran ini. Parmenides dengan pandangannya yang menekankan pada kesatuan dan ketidakperubahan menunjukkan elemen-elemen yang bertentangan dengan konsep ketidakperubahannya. Di sisi lain, Heraklitus
sisi lain, Heraklitus yang menekankan perubahan sebagai elemen dasar realitas mengeksplorasi konsep-konsep yang bertentangan dengan stabilitas. Aristoteles juga memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran oposisi dengan menggunakan logika formal. Dalam karyanya yang bernama Organon, Aristoteles merinci hubungan oposisi dalam bentuk kategorisasi yang kemudian dikenal sebagai logika kategoris. Ia mengidentifikasi oposisi antara afirmatif dengan negatif, universal dan partikular, serta lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap realitas. Jenis-jenis penalaran oposisi yang pertama ada kontraris, yaitu pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama akan tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contohnya seperti semua mahasiswa menulis, semua mahasiswa tidak ada yang menulis. Yang kedua, subkontraris, yaitu pertentangan antara dua pernyataan partikular atas dasar term yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contohnya, sebagian adalah sarjana teknik, sebagian bukan sarjana teknik. Yang ketiga, kontradiktoris, yaitu di mana yang satu menyangkal apa yang diakui oleh yang lain. Contohnya seperti semua manusia berpikir, beberapa manusia tidak berpikir. Yang terakhir adalah subalternasi, yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama tetapi berbeda dalam kuantitasnya. Contohnya, sebagian adalah seniman, semuanya adalah seniman. Dilihat dari contoh tadi, posisi kontraris itu hukumnya bila pernyataan yang satu benar, yang lain pasti salah. Bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat juga benar dan dapat juga salah. Kalau oposisi subkontraris itu bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat diartikan benar, dan bila pernyataan yang satu benar, maka yang lain dapat benar dan dapat juga salah. Oposisi kontradiktoris, gimana yang satu menyangkal apa yang diambil orang lain, atau ciri dari oposisi ini itu tidak mungkin keduanya benar atau keduanya salah. Kalau oposisi subalternasi itu bisa benar dan lainnya salah, bisa sama-sama benar, bisa sama-sama salah. Penalaran oposisi itu konsep fundamental dalam sejarah filsafat yang membentuk dasar bagi pemikiran logika. Melalui perkembangannya dari era Yunani kuno hingga kontribusi Aristoteles, konsep ini tuh terus memainkan peran penting dalam pemahaman manusia terhadap realitas. Penalaran oposisi itu menciptakan kerangka kerja untuk menjelajahi hubungan antara ide dan objek, memperkaya pemikiran manusia tentang kompleksitas dan dinamika dunia di sekitarnya. Wassalamualaikum bro.